Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu reconnaissance. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Awet Fitrianto dari Prodi Teknik Informatika semester 6 dengan NIM C22010051. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu reconnaissance dan jenis-jenisnya ya. Ada pasif dan aktif. Nah, pengertian reconnaissance itu adalah langkah awal dalam proses serangan cyber yang mencari informasi terkait targetnya. Tujuannya adalah untuk pahami pola dan ciri sistem yang menjadi sasarannya. Penyerang gunakan berbagai cara untuk mengumpulkan informasi secara tersembunyi dan tidak tinggalkan jejak. Lalu ada dua jenis reconnaissance ya, yaitu yang pertama pasif dan yang kedua adalah pasif. Reconnaissance aktif pasif dia hanya melibatkan pengumpulan informasi melalui sumber publik ya, seperti search engine, Google ataupun Census Search ataupun Sodan.io ya. Dan reconnaissance aktif itu dia yang melibatkan interaksi langsung dengan target untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan ya. Dan reconnaissance aktif ini dia memiliki efek samping pada website, mungkin seperti terjadinya down ya pada website, terus juga terjadinya overload pada website karena mungkin kita terlalu agresif menggunakan reconnaissance aktif seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan reconnaissance yang aman-aman saja ya. Yang pertama saya akan melakukan reconnaissance pasif menggunakan Censis. Nah, website Censis ini dia berguna untuk menganalisis suatu web ataupun host ya, dengan mengambil data-data historinya, sejarahnya seperti itu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan melakukan analisis terhadap website akademik ui.ac.id. Di sini kita includekan virtual host karena saya ingin melihat apakah akademik ui.ac.id ini memiliki IP dan hostname yang lain selain dari IP asli dari akademik ini ya. Mungkin seperti CDN ya, seperti Cloudflare. Kita pencet search. Nah, di sini ditampilkan dua hasil. Yang pertama ini adalah hasil yang terbaru dan yang kedua ini adalah hasil yang lebih lama daripada yang terbaru, mungkin terpaut sekitar beberapa bulan ataupun mungkin dapat juga beberapa tahun ya. Tergantung dari Censis melakukan analisisnya seberapa sering seperti itu ya. Nah, sebagai contoh saya akan melakukan penjelasan terkait hasil yang di atas ya. Jadi website akademik ini mempunyai IP seperti ini ya. IP ini tidak asli ya, bukan asli dari website akademik. IP ini merupakan milik Cloudflare ya, Cloudflare Cloud Balancer dan Cloudflare Wave. Di sini juga dapat diketahui bahwa ada dua service yang dibuka dari IP ini. Yang pertama 80 dan yang kedua 443. Perbedaannya adalah 80 digunakan untuk protokol HTTP biasanya tanpa enkripsi. 443 digunakan untuk protokol HTTPS dengan enkripsi SSL ya, seperti itu. Nah, lalu pada hasil menggunakan HTTP 80 dapat dilihat statusnya 403. Ini artinya IP oleh Censis ini diblokir ya dari Cloudflare ya. Dari Cloudflare mungkin karena mendeteksi aktivitas yang abnormal, yang tidak normal seperti itu. HTTP 443 juga menampilkan status yang sama, juga diblokir ya. Jadi IP Censis ini sudah diblokir oleh Cloudflare sehingga tidak dapat melakukan analisis lebih dalam. Dan handshake ini beserta sertifikat ini handshake ini yang jelas milik Cloudflare dan sertifikatnya pun juga milik Cloudflare ya. Entah itu sertifikatnya diterbitkan oleh Google Trust Service ya. Seperti itu. Mungkin bisa jadi sertifikat asli karena di sini sinemnya ubi.ac.id ya. Karena Cloudflare itu menyediakan SSL gratis untuk seluruh website yang dilindungi olehnya seperti itu. Nah, yang kedua saya akan melakukan reconnaissance aktif ya. Saya akan menggunakan Nmap untuk melakukan analisis reconnaissance aktif pada web ui.ac.id. Nah, cukup tekan seperti ini, atau jika tidak, pada saat kita ingin memulai kita bisa lihat parameter apa saja yang bisa kita gunakan dengan strip H ya, parameter strip H yang menampilkan help.
Nah, di sini ada host discovery dengan list scan, ping scan, treat all host, ya. Scan teknik, terus port specification, service version detection, script scan, OS detection, timing and performance, firewall, dan lain-lain ya, dan masih banyak lagi. Di sini kita akan menggunakan basicnya saja ya, dari Nmap. Yaitu kita akan menggunakan parameter strap V dan strap A ya. Nah, strap A ini untuk increase verbosity level. Oh, dia untuk ini, untuk melihatkan log pada saat si Nmap ini mengakses web ya, biar kita tahu apa yang dilakukan oleh Nmap, seperti itu. Lalu untuk slash A nya sendiri yaitu mengaktifkan enable OS detection ya, version detection dan script scanning dan tracer route. Nah, kita akan menggunakan basicnya saja, Nmap strap V strap A academic ub.ac.id. Nah, kita dapat turunkan di example ini ya. Example ini adalah komen yang paling umum digunakan di Nmap ya, komen dasar maksudnya. Kita klik saja. Oke, ditemukan port yang dibuka pada 80.443 80.8443 seperti itu. Nah, untuk mengecek apakah ini IP asli dari op.ac.id, kita cukup copy aja ya, copy IP-nya. Copy selection, kita buka ini, kita paste. Oh, bukan, ini merupakan IP dari Cloudflare ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa website akademik dilindungi oleh Cloudflare. Jadi yang di scan sebenarnya ini adalah IP dari Cloudflare itu sendiri, bukan host asli dari web akademik, seperti itu. Nah, di sini dapat dilihat ya, 80 TCP ya, yang dibuka 80 TCP. State-nya open artinya dibuka, servisnya HTTP ya, umum ya, HTTP protokol yang umum tanpa enkripsi. Cloudflare HTTP proxy. Oh, jadi ini di kedua port ini ya, di kedua port, seluruh port ini menggunakan Cloudflare HTTP proxy. Jadi permintaan pasti akan berawal dari IP ini, lalu dilanjut ke, mungkin alurnya ke IP Cloudflare yang lain, atau mungkin ke host langsung website akademik ya, seperti itu. Di sini juga dapat dilihat HTTP server headernya Cloudflare memang milik Cloudflare ya, karena sudah saya jelaskan tadi. 443 HTTPS-nya yaitu Cloudflare juga. Cloudflare ini untuk data-datanya ya, algoritma valid after. Nah, seperti itu ya. Terus SSL sertifikatnya itu common name ub.ac.id. DNS-nya bintang ini artinya seluruh subdomain ini menggunakan DNS satu name server dari Cloudflare, seperti itu ya. Seluruhnya seperti itu. Nah, sudah, yang ditemukan hanya satu IP saja. Mungkin sekian presentasi dan praktek dari saya. Apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan, masih banyak kekurangan dalam praktek, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya Wahid Fitrianto mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.